siang. Perkenalkan, nama saya Adista Radian Pranata. Saya lahir dan besar di Desa Temanggungan. Di sini saya akan membawakan kisah tutur dari desa saya yang berjudul Temanggungan, Air Mata Tumenggung Dukseno. Mari dengarkan ya. Suatu hari, matahari terik di atas hutan berantas bagian timur. Tanah retak, daun mengering. Tumenggung Dukseno dan 3 abdinya yakni Ki Joyo, Ki Toirono, dan Ki Rengke. Mereka berjalan selama 3 hari di tanah yang kering kerontang. Maaf Tumenggung, hawa tanah ini tidak bersahabat. Namun Tumenggung tidak menjawab. Matanya tertuju pada sungai. Tiba-tiba airnya berubah hitam pekat. Itu darah Tumenggung. Seketika bumi berguncang hebat. Dari sungai muncul tangan raksasa. Itulah Nisarasutta, penjaga sungai berwajah 3. Wajah marah, wajah sedih, dan wajah lapar. Suaranya keras hingga membuat Ki Joyo jatuh tersungkur. Kau berani masuk ke wilayahku? Tumenggung Dukseno melangkah maju. Beliau berdiri tegap tanpa menghunus senjata. Tanah ini bukan milikku, Nyai. Ini tempat orang mencari kehidupan. Air hitam naik perlahan. Mata kaki, lutut, pinggang, hingga dada Tumenggung. Aku bisa menenggelamkanmu sekarang. Namun Tumenggung tidak bergeming. Silahkan, Nyai. Tidak sejengkal pun aku akan mundur. Aku hanya takut pada satu hal, hidup tanpa perjuangan. Air hitam itu mendadak berhenti. Nisarasutta mundur. Wajahnya bingung. Kau tidak takut kepadaku? Aku hanya takut hidup tanpa perjuangan. Nisarasutta meraung. Lalu tubuhnya luruh menjadi buih. Sebelum lenyap, ia berkata, "Ini baru permulaan, Tumenggung." Tumenggung Dukseno menarik nafas panjang. Dengarkan, tanah ini penuh ujian. Kita harus membagi tugas. Beliau menatap abdinya satu persatu. Ki Joyo dan Ki Toirono, kalian ke utara. Hadapi Buto dengan penjaga mata air. Jangan biarkan dia mengeringkan sumber air. Buto kini takut pada cahaya dan air mengalir. Bawalah obor. Baik Tumenggung. Ki Rengke, kau ke selatan. Hadapi sisa pasukan Nisarasutta. Banjir akan datang dari selatan. Sendirian, Tumenggung? Ya, aku ke timur. Ada pohon batu. Disitulah buah ini turun atau mau dijemput. Di utara, Ki Joyo dan Ki Toirono menemukan sumber air jernih yang dijaga. Buto dingin. Tubuhnya besar, bengis, tapi lambat berpikir. Siapa kalian? Kami tukang bersih-bersih sumber air, Mas. Bohong. Buto dingin berteriak, matanya menyipit bingung. Sementara ia bingung, Ki Toirono menggali parit dengan tangan kosong. Kuku mereka lepas, telapak berdarah. Tapi mereka terus menggali. Saat Buto dingin tersadar dan mengarahkan pukulan ke tanah, boom! Ki Joyo berteriak, "Bala! Nyalakan obormu, bala!"
kaki, lutut, pinggang, dada, hingga dagu. Ia hampir putus asa. Namun ia teringat wajah Tumenggung Duksena. Wajah yang tak pernah menyerah. Aku takut hidup tanpa perjuangan. Lalu ia teringat Tumenggung masih berhutang 2 keping emas. Keluar Tumenggung, 2 keping emas berserta bunganya. Sambil memukul pusaran air dengan tongkatnya. Hush! Pusaran itu pecah, banjir surut. Di timur, Tumenggung Duksena berdiri di depan pohon bakung yang bersinar terang. 3 bayangan raksasa muncul menuduhnya. Kau mengorbankan anak buahmu. Kau tak setia kawan. Tumenggung semula berlutut, dadanya sesak. Namun ia segera tersadar. Oh, arwah ini tidak tahu apa-apa. Anak buahku kirim ke utara dan selatan, bukan ke jurang. Mereka masih berjuang. Tiba-tiba pohon bakung bersinar 1000 kali lebih terang. Dari dalam batang keluar suara yang lembut tapi penuh wibawa. Tumenggung Duksena, apa arti perjuangan bagimu? Perjuangan bukan tentang menang atau kalah ya Gusti. Perjuangan tentang kita melangkah meskipun bayangan kita sendiri sudah roboh ya Gusti. Dan perjuangan juga tentang tidak mengeluh meskipun harus menggali dengan tangan kosong. Kau akan jadi penjaga abadi tanah ini. Nyawamu akan jadi akar pohon. Tulangmu akan jadi tanah. Air matamu akan jadi sungai. Tumenggung Duksena mengangguk. Aku rela Gusti. Fajar menyingsing ketiga abdi setia itu berkumpul kembali. Selatan tenang, utara subur. Namun tubuh Tumenggung mulai tembus pandang. Hanya gadis samar seperti kabut pagi. Tubuhnya pecah menjadi ribuan cahaya. Cahaya itu merasuk ke pohon bakung, sungai, parit, dan setiap jengkal tanah yang kita kenal dengan nama Temenggungan. Saat fajar sempurna, Tumenggung Duksena telah mengusap. Terdengar angin berbisik, itulah